Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik siapa Bapak Ibu? Milik Allah. Kurang semangat, Bu. Segala puja dan puji hanya milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih, memuja dan memuji Allah. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini kita hadir di acara wisuda tahfiz Al-Quran, Rumah Tahfiz Quran Al-Karim yang dipimpin guru sekaligus sahabat saya Ustadz Izroni. Masya Allah, saya bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah adik-adik yang hafidhah Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita tercinta menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sekaligus ahlul Quran. Amin. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua tidak hanya dimuliakan di langit, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengangkat derajatnya, memberikan kekayaan rizki yang cukup di dunia, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal. Ikan sepat, ikan gabus. Ntar dulu, ngapa? Belum juga kelar pantun. Ikan sepat, ikan gabus terkapar-kapar, baru cakep gitu. Ya, ulangi ya. Ikan sepat, ikan gabus terkapar-kapar. Ulangi. Ikan sepat, ikan gabus terkapar-kapar. Makin cepat makin bagus, karena saya perhatikan perut Ustadz sudah lapar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita awali pertemuan yang indah ini dengan memuja dan memuji Allah. Insya Allah dengan kalimat ini keberkahan akan semakin sempurna, kemuliaan juga akan semakin hadir buat kita semua dengan wasilah 4 kalimat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami illallah arba'un. Ada 4 kata Nabi, kalimat yang sangat dicintai Allah. Apa itu kalimatnya? Yang pertama adalah subhanallah walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan 4 kalimat ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, bukti rasa terima kasih kita kepada Allah, dan bukti rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membacanya. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah daripada doa-doa kita semua. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa
lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan wasilah tasbih yang kita baca, ibu bapak semua yang hadir di sini yang lagi sakit Allah sembuhkan, amin. Yang lagi kurang sehat Allah berikan kesehatan, amin. Yang lagi kurang duit mudah-mudahan duitnya dibanyakin sama Allah. Yang banyak utang mudah-mudahan segera lunas utangnya. Kenceng amat tuh nenek-nenek di belakang. Banyak utangnya nenek-nenek. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai yang hadir di acara wisuda tahfiz pesantren Al-Karim. Wabil khusus guru saya tercinta Ustadz Izroni. Masya Allah ya. Saya dulu Bu sama Ustadz Izroni satu kiai, satu guru, satu pesantren. Dulu waktu zaman Fir'aun masih ngojek. Dulu saya ingat sama Ustadz Izroni ini, Masya Allah ya. Kita dulu sama-sama lomba musabakoh tilawatil Quran, MTQ. Saya ikut cabang 1 juz, Ustadz Izroni 1 juz. Alhamdulillah setiap lomba saya selalu ngalah sama Ustadz Izroni. Nggak tahu saya yang ngalah atau memang kualitas saya yang kurang bagus. Ustadz Izroni selalu juara 1 pada saat itu. Ya Ustadz ya, bener ya. Lomba 1 juz ya di Kabupaten Waikanan, nggak bohong, nggak ngarang ini. Kita flashback. Ustadz Izroni selalu juara 1. Bahkan guru saya, kita punya guru namanya Kiai Haji Muhammad Nur Hadi dan Kiai Haji Muhammad Nur Huda. Beliau sekarang menjadi ketua NU di Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Tulang Buang Barat. Ya Ustadz. Saya selalu disupport sama guru saya. Alhamdulillah ikut 5 juz, Masya Allah ketemu lagi Ustadz Izroni. Dan Alhamdulillah Masya Allahnya ya, di kontes daripada musabakoh tilawatil Quran, Alhamdulillah Ustadz Izroni selalu juara 1. Kenapa? Saya ngalah. Ini artinya Ustadz Izroni ini Masya Allah ya. Hari ini saya hadir dengan wasilah beliau ya. Beliau sudah punya santri, Masya Allah. Santrinya ada yang hafal Quran 1 juz, 2 juz, 5 juz, ada yang 10 juz, bahkan tadi beliau cerita ada yang 20 juz. Tepuk tangan dong buat anak-anak kita semua. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ustadz Izroni senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa kepada adik-adikku tercinta yang sudah wisuda, ya, pesan dari Rahmat Handoko Al-Fakir buat adik-adik, jangan putus sampai di sini. Lanjutkan perjuangannya sampai 30 juz. Amin ya Rabbal. Kalian ikuti Ustadz Izroni. Ustadz Izroni ini insya Allah sanad keilmuannya jelas. Ya, bukan orang yang hanya buka rumah tahfiz tetapi tidak hafal Quran. Ya, beliau buka rumah tahfiz akan tetapi juga hafal Quran. Masya Allah. Nanti adik-adik bisa kuliah di Institut Ilmu Quran misalnya, IIQ ya. Di Ciputat depan UIN Syarif Hidayatullah, Kiai ya, Kiai Kamal mungkin tahu, itu ada namanya Institut Ilmu Quran, tempat perempuan-perempuan Indonesia yang menghafal Al-Quran. Kemudian ada lagi misalnya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ustadz Izroni juga sudah banyak tahu
beberapa tokohnya, Kiai Dahuri, Ustadz Masrur, dan Kiai Muhsin Salim, ada beberapa ulama-ulama yang hafid Al-Quran itu di PTIQ. Jadi adik-adik nanti kalau sudah SMP, SMA, kalau memang mau kuliah di Indonesia, kuliah di PTIQ atau di IIQ. Kalau seandainya di luar negeri bisa di Al-Azhar, di Madinah, di Ummul Qura di Mekah, atau di Mekah juga ada tempatnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita doakan mudah-mudahan dari anak-anak kita tercinta nanti lahir para pemimpin bangsa yang amanah. Amin. Mudah-mudahan lahir juga para pengusaha-pengusaha yang kaya raya dan dermawan. Amin. Mudah-mudahan lahir juga para politisi-politisi yang amanah, yang bisa memberikan manfaat buat agama, bangsa, dan negara. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bu, masih semangat? Udah sarapan belum? Belum? Sama. Tadi saya diundang Ustaz Izroni jam 8 katanya naik panggung. Alhamdulillah nggak kerasa belum sarapan sampai jam setengah 12 nih Ustaz. Tanggung jawab nih Ustaz ya. Saya tinggal di Grand Depok City Bu. Beda kabupaten ya. Di sini kan Jakarta Pusat. Saya tinggal di Grand Depok City. Tepatnya di klaster Anggrek 3. Di situ ada Masjid Al-Falah. Nah, saya imamnya. Di komplek Grand Depok City silahkan cari rumah yang paling bagus. Ya, rumahnya 2 lantai, catnya warna putih, pagarnya warna hitam, ada mobil Alphard 1, Fortuner 1, Mercy 1. Nah, itu rumah tetangga saya. Rumah saya sampingnya lurus belok kiri. Nah, itu baru rumah saya. Saya kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dulu saya ngambil manajemen dakwah dan bisnis. Ya, fakultas dakwah, saya S1 ngambil manajemen dakwah dan bisnis. Ngambil program tahfiz penuh juga. Di PTIQ itu ada program tahfiz penuh. 1 semester harus hafal 4 juz. Jadi mirip kayak Ustadz Izroni tadi menyampaikan ya. Jadi mahasiswa menghafal dapat 1 juz, dibaca dari awal sampai akhir, nambah lagi, baca sampai akhir, nambah lagi, nambah terus. Nanti ada namanya ujian marhalah. Ya, setiap 4 juz diuji, 4 juz diuji, 4 juz diuji, nanti udah 30 juz, ada ujian namanya komprehensif. Alhamdulillah tazin Allah Subhanahu wa taala, dulu saya juga di wisuda tahfiz 30 juz. Ya, mudah-mudahan hafalan saya bisa seperti Ustadz Izroni. Amin. Dan sekarang bisa dites Ustadz. Insya Allah tetap saya yang kalah. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai Quran. Quran ini Masya Allah, orang yang hidupnya terlunta-lunta wasilah Quran dimuliakan sama Allah. Orang yang miskin, fakir, gak punya apa-apa, wasilah Quran diberikan kekayaan. Orang yang dulunya hanya bermodalkan sendal jepit, ya, wasilah dia memegang teguh Al-Quran, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kejayaan. Jadi kita bangga punya anak yang hafal Quran, punya anak yang bisa murotal Quran tadi, mahal itu tadi. Kalau dirupiahkan, dibayar 1 miliar orang yang fasih baca Quran, itu masih mahal orang yang fasih baca Quran. Betul apa betul? Karena kalau kita lihat 1000 dari orang di sekeliling kita yang fasih bacaan Al-Quran, belum tentu ada 10%. Kenapa? Quran ini adalah kalam yang sangat mulia. Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu atau berupa Al-Quran, Masya Allah, orang Arab itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang keterbelakangan. Tapi begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan Al-Quran, Masya Allah, kota Makkah, kota Madinah, Al-Munawwarah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilah Al-Quran. Bulan Ramadan misalnya menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain,
menjadi sayyidus syuhur. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Kenapa malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat? Karena malaikat Jibril alaihissalam diamanahi wahyu berupa Al-Qur'an. Begitu juga dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu menjadi umat terbaik, menjadi umat best is the best di saat kita mau membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Misalnya kita buka di dalam Quran surah Fatir ayat ke-29 misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lemes amat. Bu. Orang beriman, Bu, kalau dibacakan Al-Qur'an hatinya getar. Getar karena bukti keimanannya kepada Allah sehingga lisannya menyebut nama Allah. Coba saya ulangi sekali lagi. Ini leta-leta ini Ustaz nih, ibu-ibu nih. Ini wajah-wajah belum makan siang nih kayaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya doakan mudah-mudahan yang jawabnya kompak semangat bisa umroh tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallah semuanya. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ini jamaahnya hafal Quran semua ini. Sadaqallahnya doang yang kencang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah dan melaksanakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka menginfakkan sebagian rizkinya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Bu, ada 3 golongan manusia, Bu, yang dia hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Apa saja Rahmat Handoko? Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca kitab Allah. Subhanallah tadi ya. Ibu-ibunya baca surah Al-Mulk, Masya Allah ya. Tadi adik kita mengatakan membaca Quran itu 1 huruf dilipat gandakan menjadi 1 kebaikan
Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Amin ya Rabbal. Dan baca Quran ini Bu, Masya Allah, tidak hanya merubah hidup kita di akhirat, tetapi bisa merubah hidup kita di dunia. Dulu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Izroni ya, saya dari Lampung dulu Bapak Ibu sempat ikut dai aksi Indosiar tahun 2014. Saya berangkat ke Jakarta naik kapal feri, kemudian naik bus ngeteng bahasanya, berangkat ke Jakarta. Saya ikut dai Antv yang pertama. Alhamdulillah saya udah daftar di Sentul, di Epicentrum. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya ditolak. Akhirnya saya balik lagi ya ke pesantren saya Nurul Quran. Ustadz Izroni tahu tempat Kiai Haji Nur Hadi. Saya berangkat mulai ngapal Quran. Dapat 1 juz, dapat 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Singkat cerita saya dapat 10 juz. Begitu dapat 10 juz, saya kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada audisi dai aksi Indosiar. Pada saat itu saya ikut tes. Ribuan itu yang daftar. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada dari Kalimantan, Sulawesi, Pulau Sumatera. Ngumpul semua anak-anak muda, kiai-kiai yang jago-jago kitab kuningnya, yang luar biasa dakwahnya, udah banyak jadwalnya di mana-mana. Sempat ngobrol-ngobrol, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya daftar. Daftar pada saat itu saya ceramah, plak. Di akhir ada juri dari Indosiar ngetes saya. Coba kamu dari PTIG katanya, baca Quran ya dengan suara terindah kamu. Saya baca pada saat itu. Pada saat itu saya kalau tidak salah baca juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Saya lanjutin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Saya tutup. Singkat cerita, seminggu kemudian saya dapat calling dari Indosiar. Assalamualaikum, benar dengan Ustadz Rahmat? Iya benar. Selamat, Anda lulus di dai aksi Indosiar. Padahal ceramah saya biasa aja. Mungkin materi saya materi yang nggak berbobot kalau bahasa orang yang berilmu. Tapi wasilah saya membaca Quran tadi, Masya Allah, saya masuk di kurang lebih pada saat itu 6 besar di dai aksi Indosiar. Wasilah saya membaca Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ini ibroh buat kita. Anak-anak kita nanti Masya Allah, kalau mereka kuliah di UI, kuliah di IPB, kuliah di Unpad misalnya, kuliah di UGM, mereka insya Allah akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Jadi ibu-ibu nggak usah takut kalau anaknya ngapal Quran. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Izroni tahaddus bin nikmah. Dulu waktu saya kuliah, saya nggak tahu namanya bisnis. Saya nggak tahu namanya jualan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya punya bisnis namanya Multazam Property. Multazam ini adalah salah satu tempat yang mustajabah di kota Makkah. Saya berharap dengan nama Multazam Property nanti karyawan staf-staf saya bisa ziarah ke kota Makkah. Singkat cerita, saya buka Multazam Property, saya rintis mulai tahun 2016 sampai sekarang Ustadz Izroni. Alhamdulillah saya punya usaha kurang lebih asetnya ratusan miliar rupiah. Makanya hari ini saya diundang Ustadz Izroni. Ustadz Izroni nanya sama saya, Ustadz transportnya berapa? Kata beliau.
Saya jawab, Ustadz nggak usah dipikirkan, karena kita CS Ustadz. Kemudian saya juga sampaikan kepada beliau, kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya saya tungguin. Tepuk tangan buat Ustadz Izroni. Canda Ustadz, canda. Jadi saya saat ini yang namanya dakwah kalau dipanggil saya hadir. Saya nggak mikirin lagi yang namanya dakwah mau dikasih amplop berapa, enggak. Kenapa? Saya mencari nafkah, mencari ma'isyah penghidupan dari bisnis saya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa jenderal beli tanah, beli rumah dengan saya, nilainya 17,5 miliar. Kemudian ada lagi beli tanah nilainya 20 miliar rupiah. Artinya apa? Di sini saya ingin sampaikan, orang yang ngapal Quran, orang yang rajin baca Quran bisa jadi pengusaha. Tepuk tangan buat adik-adik kita semua. Bahkan dengan hafalan Quran kita yang ada di dada ini, Allah akan memberikan ilmu yang orang lain pelajari, kita pelajari walaupun satu bentar, Allah akan berikan futuh kepada kita. Kenapa? Wasilah Al-Quran. Yasin. Lanjut. Wal Qur'anil Hakim. Lanjut. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nih kata Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, para ulama tafsir ada yang mengatakan ini adalah asma Nabi Muhammad SAW atau nama baginda Nabi Muhammad SAW. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh hikmah, jutaan hikmah, luar biasa hikmahnya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita dekat dengan Quran, kita install batin kita dengan Quran, Allah akan tunjukkan jalan kemuliaan, jalan kekayaan, tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya kita semua umat Islam kudu yakin dengan Quran. Jangan sampai di tengah-tengah keluarga kita ada orang yang gak bisa baca Quran. Jangan sampai anak kita gak bisa baca Quran. Jangan sampai istri kita gak bisa baca surah Al-Fatihah, gak fasih bacaannya. Jangan. Kenapa? Quran ini adalah sumber kemuliaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Alladzi mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nih, tabarok tadi yang dibaca ibu-ibu. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, barang siapa yang semasa hidupnya rajin baca tabarok, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Amin ya Rabbal. Tabarok tuh. Belum kalau di antara kita lagi susah baca Al-Waqi'ah. Hafal Al-Waqi'ah? Juz 27. Idza waqa'atil waqi'ah. Semuanya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjah. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma
ashabul amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Nih ulama sepakat, barang siapa yang rajin baca surah Waqiah, Allah akan jauhkan dia dari kefakiran, dari kemiskinan. Amin ya rabbal. Baca Waqiah. Kapan bacanya Ustaz? Habis subuh, habis asar, syukur-syukur hari Jumat. Saya dapat ijazah dari guru saya Habib Ahmad Al-Habsyi. Ya. Barang siapa yang baca nih surah Waqiah habis sholat asar 14 kali, insya Allah rezekinya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa-rasanya saya masih ingin ceramah sampai jam 6 sore, Ustaz. Tapi karena saya perhatikan ibu-ibu wajah-wajahnya sudah melas semua, wajah-wajah kelaparan, ya. Kita 5 menit lagi insya Allah kita close. Yang terpenting kita sebagai orang tua harus bangga dengan anak-anak kita yang prestasinya luar biasa pada hafal Quran 1 juz, 2 juz, ada yang 8 juz. Kita doakan semua. Angkat tangannya, kita doakan semua. Mudah-mudahan adik-adik tadi yang hadir semua di sini menjadi anak-anak yang hafal Quran 30 juz. Amin. Amin ya rabbal. Dan kita doakan semua, mudah-mudahan semua yang terlibat di rumah tahfiz Al-Quran Al-Karim ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila meninggal dunia Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Episode terakhir saya ingin mengutip sebuah ayat di dalam Quran surah Yunus ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan buat kita. Bu, catat. Adik-adik simak. Nanti di akhir tausiah saya akan kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah spesial. Insya Allah berangkat haji bagi yang mampu. Enggak, benar, ada hadiah dari saya. Nanti saya akan berikan, ya, isi dari tausiah saya nanti akan saya tanya di akhir tausiah. Saya akan panggil maju, saya tanya, bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada 4 fungsi Al-Quran dalam hidup kita. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Yang pertama, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Mau'izah. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Kita semua kalau pengen cerdas, pengen pintar, pengen smart, pengen karirnya tinggi, yang pertama baca Quran. Baca Quran. Saya pernah baca salah satu buku, kisahnya Profesor B.J. Habibie. Beliau mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi itu kalau jam 3 malam bangun. Kenapa Ustadz? Baca Quran. Padahal orang Yahudi ini nggak ngamalin Quran, nggak percaya dengan Quran, tapi mereka baca Quran, dibaca-baca, mereka menjadi orang yang pintar. Artinya apa? Fungsi Al-Quran yang pertama mau'izah sebagai pelajaran. Hari-hari ini viral kasus pejabat, ya, itu juga ada kalau kita buka di dalam Al-Quran. Misalnya ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kita buka, kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Quran ini adalah kitab yang multifungsi. Bicara politik, bicara waktu, bicara manajemen bisnis, bicara ekonomi, biologi, dan lain sebagainya, sumbernya adalah Al-Quran. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, semua ilmu, baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, sumbernya adalah Al-Quran. Yang pertama sebagai apa tadi? Pelajaran. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai syifa'ul lima fis sudur.
Kalau kita buka tafsirnya yang baru wafat, Syekh siapa itu? Mufasir yang baru wafat, ulama kontemporer. Lupa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Siapa? Bukan. Ada lagi. Saya lupa itu. Yang nulis Sirah Nabawiyah juga. Ya. Itu mengatakan yashfi minasyirki wasyaki wal jahli. Jadi fungsi Al-Quran itu mengobati daripada penyakit syirik, penyakit bodoh yang ada di dalam diri kita. Kalau kita misalnya naudzubillahi min dzalik, orang yang bukan orang pintar baca Quran, insya Allah akan menjadi orang yang pintar. Kita bisa lihat ada ulama yang sekarang ini terkenal sekali, Gus Baha. Tahu Gus Baha? YouTube-nya luar biasa ya, muridnya Mbah Maimun Zubair. Beliau ini adalah orang yang hafal Quran, tidak kuliah ya, tapi luar biasa. Prof. Quraisy Shihab mengakui bahwasanya Gus Baha ini adalah salah satu ulama ahli Quran zaman ini. Artinya Pak, dengan Al-Quran orang akan menjadi cerdas. Yang kedua, Quran sebagai penyembuh, sebagai syifa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Dan yang ketiga, wahudan, sebagai petunjuk. Artinya apa? Kalau kita hidup pengen bahagia, rumah tangga ingin harmonis, anak-anak pengen pada pinter, jauh dari narkoba, jauh dari perzinahan, jauh dari kemaksiatan, minum-minuman keras, deketin anak-anak kita dengan Al-Quran. Kita hadirkan di mana anak-anak kita bisa mengaji di pondok pesantren atau di rumah tahfiz Al-Quranul Karim. Insya Allah mereka semua akan menjadi anak-anak yang dijauhkan dari keburukan. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran adalah wa rahmatul lil mu'minin, ay wa rahmatul li ahlil iman. Artinya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mencintai Quran, kita mendakwahkan Al-Quran, Masya Allah nih bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak ada yang tidak pesantren Quran, ada yang mungkin tidak sekolah madrasah, ada yang mungkin dulu sempat susah mau di pesantren. Tapi dengan wasilah kita mengabdikan diri kita, kita ikut serta dengan Ustadz Izroni, ya, kita mendakwahkan Al-Quran, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala daripada adik-adik kita yang senantiasa membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dulu ada sahabat Nabi begini, nanya Pak, ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut perang, tapi saya ingin mendapatkan pahala perang, saya ingin mendapatkan pahala jihad. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai sahabat, kamu tidak usah ikut berperang. Kamu cukup mempersiapkan daripada perlengkapan perang yang akan dibawa oleh sahabat-sahabat lain. Maka kamu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berangkat perang jihad di jalan Allah. Ini ibrah buat kita. Kita nggak hafal Quran, kita bukan santri, kita bukan keturunan kiai, kita bukan keturunan ulama. Tapi kalau kita ikut serta membesarkan, mendakwahkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan tergolong menjadi orang-orang yang ahlul Quran, yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.